Menurut kalian, apa jadinya kalau brand elektronik TCL collab dengan BCL yang notabene adalah seorang penyanyi? Bagaimana jika Apple nambahin layar ke rancangan AirPods terbarunya? Kemudian ada info terbaru dari salah satu produk rancangan Elon Musk yang akan masuk ke Indonesia. Hai guys, selamat datang di segmen Hi News by Hi Electronic, di mana kita akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dilan dan rekan saya Nabila. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di Hi News. Oh iya, sebelum masuk ke berita utama, kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube hielectronic.id untuk langsung subscribe dulu sekarang dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi dan informasi tentang elektronik yang bakal kita share terus di channel ini. Untuk berita pertama langsung saja akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila. Dilansir dari laman beritakompas.com, satelit Starlink milik SpaceX Elon Musk akan masuk ke Indonesia. Starlink masuk ke Indonesia melalui hak labu satelit khusus non-geostasioner yang didapatkan PT Telkom Satelit Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menyampaikan kapasitas satelit Starlink ini akan digunakan untuk layanan backhaul yang akan digunakan untuk keperluan grup Telkom. Ia menekankan tidak ada hak penjualan retail pada Starlink dan nantinya kapasitas satelit Starlink akan digunakan untuk menyambung layanan fiber optik di tempat yang sulit membangunnya. Starlink adalah layanan internet satelit yang sedang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX. Dalam beberapa tahun terakhir, SpaceX telah meluncurkan ratusan satelit ke orbit bumi rendah dengan tujuan untuk menyediakan layanan internet yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih terjangkau di seluruh dunia. Jadi, bagaimana Starlink bekerja? Pertama, satelit Starlink diatur dalam formasi yang disebut konstelasi, yang berarti mereka beroperasi bersama-sama dalam jaringan untuk menyediakan layanan internet ke bumi. Setiap satelit terhubung ke satelit lainnya dan ke stasiun bumi di bawahnya, sehingga dapat mengirimkan dan menerima sinyal internet. Dengan menggunakan konstelasi satelit, Starlink dapat menyediakan internet berkualitas tinggi dengan kecepatan download hingga 1 Gbps dan latensi rendah di bawah 20 mDp. Ini membuat Starlink menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil di mana infrastruktur internet kabel atau serat optik tidak tersedia. Selain itu, Starlink juga diharapkan dapat digunakan oleh kapal laut dan pesawat udara sehingga dapat menyediakan konektivitas internet yang lebih baik di sepanjang perjalanan. Namun, layanan internet Starlink juga menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya langganan yang relatif mahal dan dampak lingkungan dari pengiriman satelit ke orbit bumi. Namun, dengan terus mengembangkan teknologi dan meningkatkan efisiensi produk, SpaceX berharap dapat menyediakan layanan internet Starlink yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan di masa depan. Gimana guys, menurut kalian kecepatan internet Indonesia bakal meningkat gak ya dengan adanya Starlink? Apple telah merancang casing AirPods terbarunya yang menggunakan tampilan layar sentuh internal yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol sumber audio dan berinteraksi dengan aplikasi langsung dari casing AirPods-nya. Dilansir dari macrumors.com, rancangan ini telah diajukan oleh pihak Apple sejak September 2021 dan diterbitkan oleh US Patent and Trademark Office pada Maret 2023 lalu. Dalam rancangan ini, jelas terlihat gambar AirPods dan layar sentuh di bagian depan casing. Selain itu juga terdapat beberapa informasi mengenai desain perangkat metode dan gambaran interaksi user interface dengan casing. Dalam paten tersebut, pihak Apple menyampaikan, casing perangkat output audio biasanya merupakan perangkat pasif yang digunakan untuk mengisi daya perangkat untuk output audio. Kegunaan casing earphone dapat ditingkatkan, begitu juga dengan kontrol pengguna atas earphone wireless mereka. Dengan mengonfigurasi casing earphone dengan interface yang interaktif untuk memungkinkan kontrol pengguna atas operasi yang terkait dengan earphone wireless mereka. Dalam rancangannya, Apple menggambarkan bahwa perangkat casing AirPods dapat mengontrol Apple Music melalui penggunaan layar sentuh kapasitif dengan GUI yang juga menyediakan umpan balik sentuhan.
memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemutaran audio, menyesuaikan volume, lagu favorit, dan berinteraksi dengan musik mereka dengan cara lain tanpa harus melihat casing untuk melakukannya. Dalam gambar lain, casing ini merespon gerakan tertentu seperti ketukan dan gesekan untuk menavigasi konten di layar dan memanggil Siri. Dalam satu skenario, Apple menjelaskan bagaimana menekan casing bahkan bisa menjadi cara untuk mengubah mode mendengarkan AirPods yang memungkinkan mengacu pada fitur noise cancellation dan transparency. Apple menyarankan bahwa casing tersebut dapat menyertakan prosesor tambahan dan modul memori yang memungkinkan menjalankan instruksi spesifik untuk smartphone, komputer, dan perangkat lain yang terhubung. Sebagai contoh, beberapa gambar menunjukkan layar sentuh casing yang menyediakan akses interaktif ke aplikasi iPhone, termasuk telepon, email, pesan, kamera, kalender, cuaca, peta, dan masih banyak lagi. Dengan mengintegrasikan tampilan layar sentuh interaktif sedemikian rupa, kekurangan yang terkait dengan kontrol pengguna terhadap earphone wireless dapat dikurangi atau dihilangkan. Namun sayangnya, seperti halnya paten yang diajukan, teknologi yang dijelaskan tidak mungkin muncul pada produk dalam waktu dekat. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui tentang bagaimana Apple mengeksplorasi cara-cara untuk membuat casing AirPods lebih berfungsi sebagai perantara fungsional antara AirPods itu sendiri dan sumber audio yang terhubung dengan mereka. Nah, gimana teman-teman? Kalau udah resmi launching, kira-kira teman-teman bakal tertarik nggak buat beli nih? TCL membuat geger para pecinta elektronik pada Jumat 31 Maret 2023 lalu, lantaran event launching produk terbarunya yang berbeda dari biasanya. Acara yang digelar di Mall Central Park Taman Anggrek itu terasa lebih meriah lagi dengan hadirnya Bunga Citra Lestari atau BCL dalam event ini. TCL menggait BCL sebagai brand ambasadornya pada launching event 3 produk terbarunya, yaitu TCL TV C645, C745, dan C845. BCL memaparkan bahwa pada saat mencoba salah satu produk TCL TV, BCL pun mengakui desainnya yang futuristik dan kemudahannya dalam pengaplikasiannya mendorong BCL menjadi pengguna tetap TCL TV. Selain itu, pengalaman lain yang dirasakan oleh BCL adalah kemudahan dalam penggunaan sebuah TV dalam keseharian serta pilihan aplikasi yang banyak dibandingkan sistem operasi lainnya. 3 TV terbaru dari TCL dengan teknologi mini LED, QLED, dan berbagai jenis size ini juga dilengkapi dengan teknologi 144 VRR yang sangat cocok untuk pecinta game konsol yang membuat TV ini dijuluki sebagai The Gaming TV. BCL berharap masyarakat dapat merasakan pengalamannya dalam menggunakan TCL TV. Baginya, LED TV sangat ini bisa menjadi sarana hubungan yang erat dalam keluarga. Kemudahan akses membuat keluarga lebih nyaman saat bersantai di ruang TV dan mampu menciptakan suasana yang lebih intim bersama keluarga. Wah, seru banget ya jadi BCL, bisa nyobain barang-barang terbarunya TCL. Kalau Nabila nih bisa collab sama TCL juga, kira-kira Nabila bakal ngapain tuh? Kalau gue sih bakal maksimalin TV ini buat dipakai nonton ya di rumah tuh, kejar-kejaran nonton drakor. Kalau Bang Dilan gimana? Dari berita tadi tuh ada yang menarik gak? Apa yang kira-kira pengen dikomentarin? Kalau gue lebih pengen komentar mengenai Starlink sih. Kayaknya teman-teman cowok bakal suka banget kalau misalnya ada Starlink masuk di Indonesia, karena dengan kecepatan download yang sampai dengan 1 Gbps itu nge-game nggak bakal lagi nge-lag kayaknya. Bener juga sih itu. Kalau gue sih pengen komentarin yang AirPods pengen nambah layar itu ya. Oke. Itu kira-kira bakal melambung 3 ya harganya? Bisa jadi sih Ya, kayaknya. mungkin kalau tertarik enggaknya mungkin lihat nanti nunggu launching ya. Boleh. Ngeliat sama budget juga ya? Iya, lihat budget dulu. Oke guys, sekian High News kali ini. Jangan lupa nonton terus High News biar kalian nggak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan segmen High Elektronik lainnya. Thank you for watching. See you in the next video and bye!